Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam bahagia. Perkenalkan, saya IGD Suwardike, Perbekal Desa Yembangkangin, Kecamatan Doyo, Kabupaten Jembrana. Nah, untuk dalam hal ini menyampaikan data profil desa yang berkaitan tentang indeks desa membangun. Nah, yang pertama dapat kami sampaikan gambaran umum desa, di mana luas wilayah desa kami, Desa Yembangkangin, itu seluas 4.579 hektar dengan jumlah penduduk total 4.253 jiwa, di mana secara mayoritas masyarakat kami kehidupan itu berpenghasilan dari kegiatan pertanian. Ya, untuk di bidang sosial, kesehatan masyarakat, tadi Yembangkangin ada 1 pusat pelayanan masyarakat Pustu, kemudian 9 posyandu untuk balita, kemudian 5 posyandu lansia, di mana kegiatan untuk kesehatan itu dibantu oleh bidan desa, kemudian posyandu kita secara rutin di masing-masing kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan, dibantu oleh kader dan juga oleh KPM, kader pemberdayaan masyarakat desa. Nah, untuk lansia, kegiatannya setiap bulan sekali itu dilaksanakan, baik pengecekan kesehatan, kadar gula, tensi, kemudian juga ada kegiatan berupa senam lansia. Nah, ini juga kerjasama dengan kesehatan Puskesmas 2 Mendoyo. Dan juga kita dari desa support untuk kegiatan itu dengan pemberian makanan tambahan untuk lansia, itu diberikan berupa susu dan telur. Dan untuk masalah kegiatan kita di bidang kesehatan, kita sangat konsisten dan jadi prioritas dalam upaya pencegahan stunting, di mana setengkara sampai saat ini kita di Yembangkangin belum ada yang memang secara positif dinyatakan stunting, tapi kami tetap berupaya melalui program strategis bekerjasama dengan kesehatan, yaitu pencegahan stunting kita lakukan dari pemberdayaan, yaitu memberikan sosialisasi, edukasi dari masyarakat, terutama yang usia remaja, kemudian ada yang calon pengantin, bahkan pasangan subur, atau sampai ke yang sudah pranikah dan yang hamil. Nah, ini konselingnya tetap dari kesehatan untuk bisa memberikan arahan, baik dari pengecekan selalu secara rutin tentang kondisi kesehatan. Nah, sehingga setengkara ini bisa sampai saat ini kita di Yembangkangin belum ada yang tercatat sebagai penderita stunting. Salah satu juga yang kita dorong adalah kesadaran masyarakat untuk bagaimana peran aktif memberikan kontribusi menyukseskan program pemerintah, yaitu di dalam khususnya bidang kesehatan itu keikutsertaan dalam program jaminan kesehatan, di mana sampai saat ini capaian partisipasi masyarakat kita di desa itu sudah lebih daripada 80% ikut dalam kepesertaan jaminan ini. Nah, karena kita sadari manfaat yang sangat luar biasa ketika kita bisa ikut terlibat sebagai peserta di dalam jaminan kesejahteraan ini. Untuk data pendidikan yang ada di Yembangkangin, kita fasilitas pendidikan yang menjadi kewenangan desa, kita ada PAUD TK, yang ini merupakan milik yayasan desa. Kemudian juga untuk lembaga pendidikan SD ada kita 3 sekolah dasar, SD 1 Yembangkangin, SD 2 dan SD 3 Yembangkangin. Nah, itu tentu kalau SD secara kewenangan fasilitasinya itu ada di pemerintah kabupaten. Dan kami untuk di tingkat desa, untuk TK PAUD, kita juga dalam pelaksanaan kegiatan ini betul-betul berupaya memfasilitasi dengan selalu berkoordinasi dengan dewan guru, kemudian juga wali murid, karena kami ingin bagaimana pelaksanaan ini bisa semakin tahun semakin kita tingkatkan secara kualitas. Nah, untuk kita di Yembangkangin ini ada
di desa kita itu ada 2 desa adat, kemudian di desa adat itu sinergi dengan kita selalu berupaya untuk menjaga soliditas kita di desa, baik pelaksanaan kegiatan tentang tanggung jawab dharma agama dan dharma negara, di mana kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan bersama-sama dengan masyarakat, ada kegiatan gotong royong tentang pembangunan, perbaikan, pemeliharaan infrastruktur berupa jalan, kemudian ada juga fasilitas publik seperti sarana olahraga, kegiatan olahraga, ini terutama anak-anak muda, kemudian ada kegiatan seni dan budaya. Ini selalu kita lakukan dengan bekerja sama dengan lembaga desa adat. Nah, untuk mewujudkan bagaimana kebersamaan ini kita harus pupuk untuk meningkatkan aktivitas dan kualitas daripada apa yang kita miliki, terutama kalau kita di Bali ini kental sekali dengan adat dan budaya. Di samping itu juga, kami juga dengan desa adat selalu mengupayakan bagaimana kedamaian, kenyamanan kita di Mangkangin ini harus terjaga. Adapun kaitan tentang perbedaan, suku, ras, agama, itu tidak menjadi persoalan. Karena kita sudah sepakat bahwasanya kita menjadi satu wadah yang tempat kita untuk bernaung, tentu di sini saling menjaga, saling melindungi dan harmonisasi antara umat beragama, antara umat satu dengan umat yang lain. Nah, itu tidak ada masalah, kita sudah melakukan upaya konsolidasi dan sinergitas tersebut. Nah, untuk masalah keamanan dan ketertiban, ya kita di samping juga secara internal sampaikan sinergi kita dengan lembaga desa adat. Kalau kita untuk di keamanan kita punya Limas, kemudian di desa adat punya Pecalang, kemudian di instrumen pemerintah itu ada Babin Kaptibmas. Ini yang selalu kita ajak untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Adapun adanya gangguan-gangguan yang bersifat kecil, yang memang itu ditimbulkan oleh faktor ketidaksengajaan dan risikonya yang memang masih bisa dikendalikan, tentu kita selalu upayakan dengan bagaimana membentuk tim deteksi dini yang berupaya untuk bagaimana ketika terjadi muncul persoalan seperti tadi itu kita bisa selesaikan dengan musyawarah di tingkat desa, dan tentu ada tanggung jawab untuk bagaimana itu tidak ada keberlanjutan dari kegiatan-kegiatan yang tak baik. Untuk kondisi pemukiman kami di desa Mangkangin, yang pertama itu ada tentang akses kebutuhan air minum atau air bersih. Ya, kita di desa Mangkangin ini untuk pengadaan air bersih itu kita fasilitasi pengelolaan lewat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, di mana salah satu unit usahanya adalah jasa layanan air bersih. Nah, BUMDes ini telah mampu untuk mendistribusikan kebutuhan air bersih itu ke semua masyarakat yang ada di desa Mangkangin, sehingga sampai saat ini masyarakat desa Mangkangin untuk kebutuhan air bersih semua sudah tertangani. Nah, kemudian untuk kondisi lingkungan pemukiman, kami kira tidak ada di kawasan desa kami yang kondisinya kumuh, kemudian fasilitas berupa kamar mandi WC pun itu sudah masing-masing warga sudah terpenuhi secara standarisasi kebutuhan itu. Nah, kemudian jaringan untuk penerangan seperti listrik, kemudian PJU, Astungkara ini sudah terpenuhi. Nah, kemudian juga fasilitas sarana komunikasi masyarakat kami ya ini sudah mendekati mungkin hampir 100% punya alat komunikasi berupa telepon seluler, dan kemudian kita juga berupaya memenuhi untuk ketersediaan jaringan internet yang ada di masing-masing wilayah, sehingga tidak ada wilayah yang memang tidak ada connect internetnya. Untuk di bidang ekonomi, kebetulan kalau kita berbicara tentang kelembagaan, lembaga ekonomi, kita di desa punya Badan Usaha Milik Desa, Abdi Rahayu, kemudian di lembaga adat juga ada LPD, kemudian ada juga di kelompok pertanian itu ada Koptan dan ada juga KUD. Nah, secara kelembagaan itu yang kira sudah sangat luar biasa bisa memfasilitasi aktivitas di bidang ekonomi pertanian untuk mendukung daripada upaya-upaya di masing-masing jenis kegiatan ekonomi pertanian. Nah, terutama kita kalau di
badan usaha milik desa punya satu usaha yang kita unggulkan sebagai produk unggulan desa, yaitu air minum dalam kemasan Amara, yang dimana ini diprosesing dengan sumber air baku yang bersumber dari permukaan sumber mata air yang ada di hutan, yang tentu dari segi higienitas dan standarisasi pesan masuk kemudian diolah dengan standar juga, kemudian kita sudah proses secara perizinan secara lengkap, sehingga itu menjadi produk unggulan yang sekiranya akan mampu mendongkrak ekonomi untuk pemerintah desa dan masyarakat desa. Dan di samping itu juga ada beberapa potensi ekonomi, terutama di bidang pertanian, itu ada seperti pengembangan budidaya tanaman kakao. Nah, kita justru konsen sekali di dalam upaya ini, kita membentuk kelompok yang tujuannya adalah untuk bagaimana mereka betul-betul memahami bagaimana cara budidaya kakao yang baik dari awal, dari proses pembibitan, pemilihan bibit, kemudian penggunaan klon-klon unggulan sebagai produk bibit yang unggul, sehingga nanti produktivitas akan semakin tinggi, tentu bisa menghadapi daripada adanya tantangan berupa hama penyakit, dan secara kualitas itu sasaran kita supaya itu layak untuk diekspor. Nah, ini yang kita lakukan. Astungkara ini bisa berjalan dan beberapa kelompok yang sudah mampu untuk melakukan itu. Nah, tentu kita ingin ini bergerak selalu mengembangkan ini supaya betul-betul bisa secara maksimal. Di samping juga kita kalau di lahan sawahnya, ini kita punya lahan sawah kurang lebih sekitar 400 hektar. Ini produktivitas utama adalah dari penghasil padi, ditambah juga tanaman hortikultura yang dikembangkan, itu ada semangka, kemudian ada jagung. Malahan jagung ini kita dorong menjadi satu kegiatan yang bisa implementasi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang ada di desa sebagai pangan alternatif selain padi. Nah, ini juga kita upayakan kebijakan kita di desa yang kita rumuskan bersama di dalam Musdes. Kita telah melakukan kegiatan ketahanan pangan dengan penanaman jagung. Astungkara ini hasilnya ya sesuai dengan harapan, dan yang paling penting adalah ini akan bisa meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Karena polanya di samping itu nanti hasil sebagai bentuk akhirnya, tapi di proses itu adalah kemampuan untuk penyerapan lapangan kerja bagi masyarakat yang ikut terlibat langsung dalam pengelolaan kegiatan ini. Nah, untuk wilayah kita, konektivitas, itu kita punya 5 dusun atau 5 banjar dinas, dan ini secara umum konektivitas telah terhubung dengan terbangunnya infrastruktur berupa jalan-jalan yang kita proses dari proses awal pembukaan jalan, kemudian peningkatan kualitas berupa perkerasan dan lain sebagainya sehingga layak. Sehingga Astungkara seluruh teritori kewilayahan kita itu ada konektivitas transportasi yang bisa sebagai sarana untuk memperlancar aktivitas baik di kegiatan sosial masyarakat maupun terutama di pendidikan dan ekonomi. Kita di Mangkangin sangat meyakini bahwasanya kita ini dapat hidup dengan nyaman itu berkat adanya lingkungan yang kita miliki memang kondisinya bagus. Dan ini menjadi konsen kami. Kalau kita sadari ya Mangkangin ini secara kewilayahan itu ada dari posisi hutan sampai ke laut. Nah, di mana kita kalau di hutan ini adalah sumber kehidupan karena di sana ada sumber mata air. Nah, tentu kita mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana melestarikan sumber mata air ini sebagai dasar utama untuk kita bisa hidup nyaman di desa Mangkangin. Dan untuk ini kita sudah sinergisitas dengan program Provinsi Bali, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pengelolaan kawasan hutan kita telah diberikan kepercayaan membentuk 2 kelompok KTH, kelompok tani hutan, di mana kelompok ini bergerak untuk bersama-sama bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hutan terutama, sehingga nanti menjaga ketersediaan sumber mata air secara berkelanjutan, karena fungsi air yang ada di wilayah kita yang pertama adalah untuk kebutuhan pokok masyarakat seperti yang tadi kami sampaikan sebagai kebutuhan PAM desa, kemudian yang kedua sebagai kegiatan ekonomi adalah sebagai irigasi subak. Nah,
ini. Kemudian yang ketiga Astungkare, kita punya produk unggulan berupa Amara, nanti ini bisa tumbuh dari adanya sumber mata air yang terjaga, kualitas lingkungan terutama di kawasan hutan yang selalu bisa kita lestarikan. Dan kemudian kalau kita lihat juga di kita ada DAS, daerah aliran sungai ini, yang kita juga bersama-sama masyarakat untuk menjaga. Di tiap momen-momen kita lakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, ada berupa penanaman pohon, kemudian udah juga kaitan tentang pencemaran, antisipasi pencemaran lingkungan baik dari sampah, baik sampah yang ditimbulkan oleh rumah tangga. Kebetulan kita tidak ada industri, ya kita hanya konsentrasi untuk di rumah tangga dengan sosialisasi, memberikan edukasi. Nah, kualitas lingkungan ini kami yakini menjadi modal dasar untuk kenyamanan kita hidup di desa. Ya kebetulan kita memang secara teritori kewilayahan kita ini ada topografinya, ada bukit, kemudian ada sawah, ada sungai. Ya memang risiko terhadap adanya bencana yang paling besar itu biasanya kan di saat musim hujan ada banjir. Ada beberapa potensi wilayah yang terdampak banjir sudah kita petakan dan kita juga sudah punya program untuk bagaimana mengantisipasi apabila ada faktor risiko banjir. Yaitu bagaimana masyarakat itu harus mengetahui gejala-gejala akan adanya banjir, kemudian langkah-langkah strategis yang diambil. Astungkare sampai saat ini beberapa kejadian banjir yang ada di Embangkangin tidak sampai menimbulkan korban jiwa, karena kita sudah petakan, kemudian kita sudah koordinasikan bersama. Nah, namun untuk ke depan, seperti tadi kami upayakan bagaimana untuk menjaga lingkungan, terutama dari sisi kelestarian alam. Sehingga dampak-dampak risiko yang kami sampaikan tadi, kebencanaan yang paling dominan yang ada biasanya kita itu di pinggiran DAS, daerah aliran sungai ini terhadap bencana banjir. Astungkare ini berjalan. Demikian dapat kami sampaikan beberapa data-data yang berkenaan dengan indeks desa membangun yang ada di desa Embangkangin. Tentu apa yang kami sampaikan jauh dari sempurna. Atas kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dalam penyuksesan daripada program ini. Dan tak lupa kami juga berharap ke depan untuk selalu mendapat arahan bimbingan untuk kebaikan bersama. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.